Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama kami di channel Info CPNS dan Beasiswa. Saat ini kita sudah bahas soal TKP full penalaran sampai part 6 teman-teman. Bagi yang belum nonton dari part 1 sampai part 5 bisa diklik channel ini teman-teman dan bisa ditonton. Untuk link pembelian buku kita sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, langsung kita bahas soal saja. Yang pertama, Andi adalah mahasiswa yang berprestasi di kampusnya. Setiap hari, Andi selalu belajar dan terus belajar agar bisa membanggakan alma maternya. Tetapi di sisi lain, Andi juga memiliki job desk sebagai ketua pelaksana di suatu acara yang cukup besar. Apa sikap yang semestinya diambil oleh Andi? Jadi misal ada soal seperti ini, kalian memposisikan diri sebagai Andi teman-teman. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa sekaligus ketua pelaksana di suatu acara. Untuk opsi A yaitu mencari orang untuk menggantikan Andi sebagai ketua pelaksana karena dia sibuk belajar. B. Membatalkan acara tersebut dan hanya fokus belajar saja. C. Lebih mementingkan acara tersebut karena bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak. D. Mendahulukan kegiatan belajar agar terus berprestasi karena belajar merupakan hal yang penting dibandingkan dengan acara tersebut. Atau E. Membuat skala prioritas dan timeline untuk belajar ataupun untuk mengerjakan acara tersebut. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman dan di pause videonya. Oke, langsung kita bahas saja teman-teman. Nah, ini untuk soal ini termasuk ke dalam soal profesionalisme teman-teman. Di dalam soal profesionalisme ini ada aspek yang namanya kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan tepat waktu adalah bagian dari aspek profesionalisme ini teman-teman. Sehingga walaupun memiliki 2 atau bahkan lebih banyak tanggung jawab bukanlah menjadi suatu masalah yang besar teman-teman. Jadi jawabannya yang E, membuat skala prioritas dan timeline untuk belajar ataupun untuk mengerjakan acara tersebut. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 1, opsi C skornya 4, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya teman-teman. Dandi memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan yakni bimbingan belajar atau bimbel. Pada suatu hari, salah satu karyawan Dandi bernama Tono yang juga merupakan kerabat dekat Andi melakukan kesalahan yang cukup fatal dan menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan Andi. Berdasarkan aturan yang berlaku di perusahaan, tindakan yang dilakukan Tono tersebut bisa membuatnya mendapatkan sanksi. Bagaimana yang harus dilakukan oleh Dandi? Jadi kayak soal sebelumnya teman-teman, jadi teman-teman memposisikan diri sebagai tokoh di dalam soal ini. Dalam soal ini tokohnya itu bernama Dandi teman-teman. Oke, kita cek opsinya teman-teman. A. Memarahi dan menyalahkan Tono karena sudah mempermalukan, maaf ini typo teman-teman, sudah mempermalukan Dandi di kantornya. B. Memberi support kepada Tono untuk bisa mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang telah dilakukan olehnya. C. Membantu Tono untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. D. Bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang tegas dan mengikuti aturan perusahaan meskipun Tono adalah kerabat Andi. Atau E. Memberikan sanksi yang ringan saja karena perusahaan tersebut adalah milik pribadi Dandi. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas teman-teman. Ini juga termasuk soal profesionalisme teman-teman, di mana kebijakan atau aturan yang ada dalam perusahaan harus tetap ditaati walaupun yang bersangkutan adalah kerabat kita sendiri. Sehingga walaupun kita menghadapi masalah baik yang dilakukan diri sendiri atau kerabat, maka harus tetap mempertanggungjawabkannya teman-teman. Jadi jawabannya yang D, bertindak tegas dan memberikan sanksi yang tegas dan mengikuti aturan perusahaan meskipun Tono adalah kerabat Dandi sendiri. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Saya ingatkan kembali teman-teman, bagi yang ingin membeli buku CPNS rekomendasi kami bisa cek di kolom deskripsi teman-teman, karena kita sudah mencantumkan link pembelian buku tersebut di aplikasi lain teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman.
Kevin adalah gitaris ternama yang ada di Jawa Tengah. Pada suatu waktu, Kevin mendapatkan tawaran manggung di salah satu daerah di Jawa Barat. Karena tawaran manggung yang cukup banyak membuat Kevin jatuh sakit sebelum tiba di lokasi. Terhadap permasalahan seperti itu, apa yang seharusnya Kevin lakukan? Seperti biasa teman-teman memposisikan sebagai tokoh yang ada dalam soal, yang dalam hal ini adalah Kevin. Untuk opsi A yaitu berdiskusi dengan tim terkait jalan keluar yang semestinya Kevin lakukan. B. Membatalkan tawaran manggung yang sudah disepakati Kevin secara keseluruhan. C. Meminta panitia untuk mengundur jadwal. D. Mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dengan obat dan vitamin untuk memulihkan kesehatannya. Atau E. Tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tampil walaupun sedang sakit. Silahkan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Kita cek opsinya satu persatu teman-teman. Untuk A, berdiskusi dengan tim terkait jalan keluar yang semestinya Kevin lakukan. Ini kita simpen dulu teman-teman. B, membatalkan tawaran manggung yang sudah disepakati Kevin secara keseluruhan. Ini bukan opsi yang tepat teman-teman. Membatalkan tawaran manggung. Untuk C, meminta panitia untuk mengundur jadwal. Ini lebih nggak masuk akal lagi teman-teman, karena kita dipanggil panitia untuk tampil di acara mereka. Kemudian yang D, mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dengan obat dan vitamin untuk memulihkan kesehatannya. Ini juga kita simpen dulu teman-teman. Dan opsi E, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tampil walaupun sedang sakit. Oke, jadi kita punya 3 opsi yang tadi kita simpan teman-teman. Oke, lanjut kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, soal ini juga termasuk profesionalisme teman-teman. Profesional adalah apabila kita memenuhi tanggung jawab dan bisa bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tampil walaupun sedang sakit. Untuk opsi A skor 4 teman-teman yang tadi sudah kita simpan. Opsi B skor 1, opsi C skor 2, opsi D skor 3, dan opsi E skor 5 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Mulyadi adalah salah satu karyawan di suatu perusahaan yang memiliki agama Islam teman-teman. Jadi Mulyadi ini beragama Islam, bukan perusahaannya teman-teman. Suatu hari Mulyadi memiliki teman yang bernama Francisca yang memiliki agama berbeda dengan Mulyadi, mengajak Mulyadi untuk berpindah ke agama yang dianut oleh Francisca. Karena menurutnya agamanya adalah paling benar dan Mulyadi juga memiliki ketertarikan kepada Francisca tersebut. Bagaimana sikap yang harus Mulyadi lakukan untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh Mulyadi tersebut teman-teman? Seperti biasa, kita memposisikan diri sebagai tokoh yang ada di dalam soal teman-teman, yaitu Mulyadi. Bagaimana perasaan Mulyadi dalam hal ini yang diwakili oleh teman-teman untuk ketika diajak masuk ke dalam suatu agama yang agama itu dianut oleh orang yang kita cintai teman-teman. Dalam soal ini Mulyadi mencintai Francisca teman-teman. Oke, cek kita ke opsinya aja teman-teman. Opsi A, menolak ajakan Francisca walaupun Mulyadi mencintainya dengan melanjutkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Mulyadi. B, tetap berpegang teguh pada agama yang Mulyadi anut dan menasihati Francisca untuk menghargai setiap kepercayaan masing-masing. C, tidak mengharapkan Francisca karena mungkin saja dia hanya bergurau dan menggoda saja. Oke, ini sepertinya ada typo teman-teman. Bukan tidak mengharapkan tapi tidak menghiraukan teman-teman. Tidak menghiraukan Francisca. Oke, yang D, berpura-pura untuk percaya kepada Francisca agar tidak melukai perasaannya. Atau E, tidak berpikir panjang, Mulyadi langsung mempercayai Francisca dan setuju untuk pindah. Oke, kita cek opsinya satu persatu kembali teman-teman. Untuk opsi A, menolak ajakan Francisca walaupun Mulyadi mencintainya dengan melanjutkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Mulyadi. Untuk opsi A kita simpan terlebih dahulu teman-teman. Opsi B, tetap berpegang teguh pada agama yang Mulyadi anut dan menasihati Francisca untuk menghargai setiap kepercayaan masing-masing. Ini juga kita simpan dulu teman-teman. Untuk yang C, tidak menghiraukan Francisca, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Kalau yang D, berpura-pura, ini juga bukan jawaban yang tepat. Dan tanpa berpikir panjang juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jadi kita simpan opsinya yaitu A dan B teman-teman. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Nah, ini termasuk soal anti radikalisme teman-teman.
sikap radikalisme adalah sikap yang harus dihindari, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi ketika menghadapi seseorang untuk berpindah agama, maka sikap yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap berpegang teguh pada agama yang kita anut, yang dalam soal ini adalah Mulyadi teman-teman, dan menasehati Francisca untuk menghargai setiap kepercayaan masing-masing. Jadi jawabannya yang B teman-teman, tetap berpegang teguh pada agama yang Mulyadi anut dan menasihati Francisca untuk menghargai setiap kepercayaan masing-masing. Untuk opsi A skornya 4 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 3, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Silakan teman-teman, bagi ada yang kurang jelas bisa diulang videonya teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor yang terakhir teman-teman. Abi dan Dini adalah dua orang yang baru saja jadian atau pacaran teman-teman. Dini mengajak Abi untuk menonton film bioskop yang cukup terkenal yang berjudul The Architecture of Love teman-teman. Awalnya Abi menyetujui ajakan Dini tersebut, tetapi ternyata Abi lupa bahwa esok hari sudah ada janji dengan teman untuk nonton bareng final Liga Indonesia teman-teman. Bagaimana yang seharusnya Abi lakukan? Nah, Abi ini sepertinya sedang bingung banget teman-teman. Kalau teman-teman ada di posisi Abi ini, gimana teman-teman? Mungkin bisa di pause terlebih dahulu videonya teman-teman dan dikerjakan. Boleh untuk komentar di kolom komentar teman-teman. Walaupun videonya ini sampai selesai, tapi kita menghargai usaha teman-teman untuk komentar dan menjawab terlebih dahulu teman-teman. Oke, untuk opsi A, pergi menonton bioskop dan tidak memperdulikan janji dengan teman. B, mengajak Dini untuk menonton final Liga Indonesia saja karena hanya sekali, sedangkan menonton bioskop bisa setiap hari. C, mengingatkan Dini untuk tidak marah karena dia sudah terlebih dahulu janji dengan temannya. D, membatalkan nonton bioskop dengan Dini karena harus menonton final Liga Indonesia. Atau E, tetap pergi menonton bioskop dan akan menonton final melalui rekaman ulangnya saja. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman dari opsinya. Untuk opsi A, pergi menonton bioskop dan tidak memperdulikan janji dengan teman. Untuk opsi A kurang tepat teman-teman. Untuk opsi B, mengajak Dini untuk menonton final Liga Indonesia saja karena hanya sekali, sedangkan nonton bioskop bisa setiap hari. Ini kita simpan dulu teman-teman. Untuk yang C, mengingatkan Dini untuk tidak marah karena dia sudah terlebih dahulu janji dengan temannya. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena seolah-olah Abi hanya mengingatkan Dini tanpa meminta maaf, karena Abi juga sudah menerima ajakan Dini untuk menonton bioskop teman-teman. Untuk opsi D, membatalkan nonton bioskop dengan Dini karena harus menonton final Liga Indonesia. Ini juga kurang tepat teman-teman, sepihak. Untuk opsi E, tetap pergi menonton bioskop dan akan menonton final melalui rekaman ulangnya saja. Ini juga kurang tepat teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Soal ini termasuk dalam sosial budaya teman-teman. Ketika kita sudah berjanji dengan teman atau siapapun itu, maka kita harus bisa menepatinya teman-teman. Pada soal ini menunjukkan sikap yang harus dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan. Jadi jawabannya itu yang B teman-teman. Mengajak Dini untuk menonton final Liga Indonesia saja karena hanya sekali, sedangkan menonton bioskop bisa setiap hari teman-teman. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 3, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal hari ini kita cukupkan saja. Untuk pembelian buku ada di kolom deskripsi teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.